kabar semuanya? Harapan ibu, anak-anak ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua tetap sukacita, semua tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, anak-anak ibu, kita akan memulai pelajaran agama Kristen kita pada hari ini. Untuk itu, siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulismu, siapkan bukumu, karena kita akan memulai pelajaran kita. Baik anak-anak ibu, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Kita buka buku pelajaran kita dari halaman 14, lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita. Kita siapkan hati kita, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mau memulai pelajaran kami. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menolong, sehingga pelajaran kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi Wakil Allah di Bumi. Orang tua merupakan pemberian Allah. Epan lahir di Jakarta, ayahnya seorang pendeta. Tri lahir di Kolonedal, ayahnya seorang pegawai kantor pos. Keiko lahir di Lembang, ayahnya seorang pelatih kuda. Nita lahir di Wonosobo, ayahnya seorang pengusaha. Neni lahir di Bekasi, ayahnya seorang guru. Sedangkan Dino lahir di Jakarta, ayahnya seorang tukang cangkul. Kota kelahiran kita bisa berbeda-beda. Pekerjaan ayah dan ibu kita pun bisa berbeda-beda. Namun semua sudah dalam pengetahuan Allah. Orang tua adalah pemberian Allah. Anak adalah karunia Allah. Semua baik adanya. Given menangis karena haus. Oleh sebab itu, ibu membuatkannya susu, lalu menggendongnya. Sementara Bi Ina menggantikan ibu menyiapkan makanan di dapur. Given masih kecil, umurnya 3 tahun. Ia belum bisa mandi sendiri. Ia harus dibantu saat makan dan mengenakan baju. Ayah,
ibu, kakak, dan Biina selalu siap membantunya. Waktu kamu masih bayi, kamu juga memerlukan bantuan. Ibu menjaga dan merawatmu. Ayah menyayangimu. Kakak mengajakmu bermain. Ibu mengajarimu berjalan. Ayah mengajarimu bersepeda. Kamu terkadang menangis bila sendirian. Kamu memerlukan ayah dan ibu. Oleh karena itu, Tuhan memberikanmu ayah dan ibu. Mereka merawat dan melindungimu. Mereka juga menyayangimu setiap saat mereka menemanimu. Mereka selalu berdoa untukmu. Apakah kamu juga mengasihi ayah dan ibumu? Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus menjagamu melalui ayah. Tuhan merawatmu melalui ibu. Tuhan Yesus menyembuhkanmu dari sakit. Anak-anak ibu, siapakah wakil Allah untukmu? Maka jawabannya, wakil Allah untukku adalah ayah dan ibuku. Mereka menyayangiku. Aku diajarkan menyayangi kakak dan adik. Ayah mengajariku bersifat lembut, tidak kasar, sebab Allah Maha Baik. Ibu juga mengajariku mengampuni orang lain, sebab Allah Maha Kasih. Allah mengampuni setiap orang. Allah tidak mendendam. Aku belajar semua itu dari ayah dan ibu. Allah menjagaku melalui ayah. Ayah selalu melindungiku. Allah merawatku melalui ibu. Ibu selalu merawat dan memeliharaku. Ayah dan ibu adalah wakil Allah di bumi. Allah memberikan mereka kepadaku untuk menolong dan membesarkan aku, sebab Allah mengasihiku. Iman orang tua. Ayah membangunkan Fiensa. Bangun nak, bersiap ke sekolah. Tak lama kemudian Fiensa bangun, duduk bersimpuh di tempat tidur. Ia melipat tangan, lalu berdoa. Setelah mandi dan berkemas, Fiensa duduk untuk makan. Ibu telah menyiapkan menu sarapan dan susu. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kata ayah dalam doanya. Begitulah setiap pagi, keluarga Pak Nugroho memulai kegiatan mereka dengan doa. Setiap malam Fiensa belajar. Menjelang tidur, ibu membacakannya cerita Alkitab. Tuhan Yesus baik. Ia tidak pernah menyakiti orang. Yesus menyembuhkan orang yang buta hingga dapat melihat, menyembuhkan orang lumpuh hingga dapat berjalan, membangkitkan orang yang meninggal hingga hidup lagi. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Ia tidak pernah bersalah. Tetapi mereka membenci Yesus. Mereka menangkap Yesus di Taman Getsemani, tempat Yesus biasa berdoa. Ibu bercerita dengan suara lembut. Fiensa terpaku mendengar cerita itu. Ibu terus membaca. Mereka menghina Yesus. Mereka bilang, Yesus raja orang Yahudi. Tetapi jubahnya kotor. Mahkotanya mahkota duri. Tangannya terikat. Kepalanya berdarah karena luka oleh duri. Mereka meludahi wajahnya, membuka jubahnya, menyeretnya, bahkan mencambuknya. Wajah dan tubuhnya memar, terluka dan berdarah. Ibu, kata Fiensa, apakah Tuhan Yesus tidak bisa melawan? Karena Fiensa penasaran. Sahut ibu, bisa nak. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak melawan? Tanya Fiensa lagi. Ibu menggenggam tangan Fiensa. Tuhan Yesus mau
taat kepada Bapa. Ia rela menderita untuk menebus dosa-dosa kita, dosa ibu, dosa kamu. Tuhan Yesus sayang kita. Kamu harus jadi anak yang taat. Kemudian ibu memeluk Piensa. Ayah mengajariku berdoa. Ibu mengenalkan Alkitab kepadaku. Aku mengenal kasih Allah melalui iman ayah dan ibuku kepada Tuhan Yesus. Sebab mereka adalah wakil Allah di bumi untukku. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang pelajaran kita telah selesai. Kita mau mengakhiri pelajaran kita dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya kembali lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami sudah boleh menyelesaikan pelajaran kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap hidup melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu, hari ini pelajaran kita telah selesai. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Shalom.